dunia IT di Kalimantan Selatan. Oke, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Bapak Mambang diberi kesempatan untuk memperkenalkan bahasa pemrograman Python ya. Jadi Python itu sendiri adalah pemrograman bebas ya, mulai dari pembuatan aplikasi game, data scientist, aplikasi web ya. Untuk kebutuhan dari para developer yang saat ini sedang booming-boomingnya bersaing dengan bahasa pemrograman website lainnya, yaitu PHP. Oke, kita mulai dari variabel dan data type ya. Nah, di situ ada sebuah cheat sheet ya. Cheat sheet ini artinya kode cepat ya. Kadang-kadang kita sebagai programmer itu agak lupa apa sih fungsi dari kode, misalkan kode list itu apa, slash itu apa ya. Nah, ini ada namanya cheat sheet supaya mempercepat coding kita ya. Yang pertama itu variabel dan data types ya. Nah, itu adalah contoh variabel yang ada di Python. Variabel assignment, kemudian ada juga calculation dengan variabelnya. Ya, contoh-contohnya mulai dari sum, subtraction, multiplication, exponentation, reminder. Nah, reminder itu bisa kita lihat itu ada tanda persen, yang artinya itu adalah bagi hasil. Nah, kemudian dari yang terakhir itu division. Division itu adalah memberi koma ya. Jadi pembagiannya itu ada komanya hasilnya ya. Nah, di bawahnya itu ada tipe dari conversion ya, mulai dari string untuk karakter ya, ada tanda petik. Kalau misalkan tanda petiknya dihilangkan gimana tuh Pak Agus? Ya. Kalau tanda petiknya dihilangkan, apakah masih bisa diproses? Kalau untuk karakter biasanya terjadi error. Misalkan A tanpa tanda petik biasanya akan terjadi error. Kalau angka dihilangkan tanda petik masih bisa jalan ya. Dia masuk bagian integer. Kalau tanpa koma, kalau ada float berarti ada koma ya, masuk ke bagian float ya. Nah, kalau true misalkan, kalau true itu masuk ke bagian boolean. Ya, kalau yang true di atas itu dia berupa tulisan aja, string. Nah, di situ ada perbedaannya. Nah, di situ ada cara di Python ya, apabila kita lupa juga tanpa punya cheat sheet ya, kita bisa menggunakan dengan kode help. Ya, help, kemudian dalam kurung apa yang kita, misalkan contoh list. Help list, dia akan muncul tampilan keterangan tentang list itu. Nah, ada juga di bawahnya itu tentang kita string ya, string. Nah, itu ada variabel string. Variabel tidak hanya satu huruf ya, mungkin dijadikan kata juga bisa. Nah, itu kita bisa isikan juga kalimat. Nah, itu ada juga string operation ya. Kalimat tadi, my string tadi dikali 2. Jadi ada duplikat dua kalimat hasilnya. Berbeda dengan init ya. Init itu menambah kalimat pada saat ada menambahkan kata gitu ya. Ya, menambah kata. Menambah kalimat. Misalkan yang pertama itu awesome ya, ditambahkan init plus ya, cuman ditambah bukan dikali. Kalau dikali itu menduplikat ya, membuat dua kalimat. Kalau ditambah dia menambah kalimat. Nah, string ya, kemudian kita masih di string ya, Pak Bambang. Ya, string. Nah, di string ini juga ada fungsi-fungsinya.
contoh kalimat tadi bisa kita ubah menjadi huruf besar semua, ada menggunakan upper, ya, huruf kecil menggunakan lower, Ya. kemudian ada mengganti huruf, ya, menggunakan replace, ya. Oke, bisa ke atas, Atas ya. bisa ke atas Pak. Bagian Ya, kita masuk ke bagian list. Nah, list ini bisa kita lihat, list ini biasanya masuk dalam, kalau mata kuliah teknologi informasi, ya, atau sistem informasi, masuk dalam mata kuliah struktur data. Nah, di sana bisa kita lihat variabel mylist yang isinya my, kemudian list, kemudian ada variabel A dan B. Ada juga yang variabel kedua, mylist 2, ya, yang berisikan angka matriks, ya. Iya. 3, 5, 4, 5, 6, 7, dan 3, 4, 5, 6. Nah, itu list. Ada juga fungsi list itu tersendiri dibagi 3, ya. Subset, slice, dan subset list of list. Nah, dari subset ada contohnya mylist plus mylist, list operation. Nah, itu bisa kita lihat my list is nice, my list is nice, ya. Nah, itu kalau variabel my list tadi kita tambah dengan variabel yang sama, kemudian hasilnya di bawah. Ada juga variabel my list itu dikali 2, ya, hasilnya juga double. Nah, kemudian yang terakhir itu pernyataan, variabel mylist 2, apakah lebih dari 4, ya, maka jika pernyataannya benar, maka tulisannya hasilnya benar. Nah, itu adalah salah satu penggunaan list. Adapun juga metode penggunaan list, ya, bisa kita lihat di list metode. Nah, list itu sendiri, ya, bisa kita lihat dari penggunaannya. Ada menghitung sebuah data di dalam list, yaitu count, ya. Anda menambah menggunakan append, remove membuang atau menghapus menggunakan remove, ya. Ada sebagian perintah-perintah yang sama, ya. Perintah yang berbeda tetapi penggunaan yang sama. Nah, Mylist seperti itu. Mylist yang reverse ini? Refresh itu membalik, ya, membalik data. Oh, dibalikin gitu. Ya, membalik data. Kalau yang sort, ada sort kan paling bawah itu Pak. Nah, sort itu mengurutkan. Oh ya. Sort the list itu mengurutkan data. Nah, kalau refresh itu membalik, datanya dibalik. Oke. Misalkan datanya itu 1, 2, 3, 4, Ya. mungkin di refresh jadi 4, 3, 2, 1, seperti itu. I see. Oke. Terus kita ke Libraries. Ya, oke. Pak Agus, waktunya kita Nah. sedikit lagi ya. Ya, Ya. mungkin ini, ya, libraries ini sangat penting bagi data scientist, ya, dalam penggunaannya. Nah, apalagi penggunaan libraries NumPy, Ya. ya. Bermacam-macam penggunaan di NumPy, yaitu sebagai data analis, ya. Ada machine learning, science computing, dan 2D plotting. Penggunaannya juga selain menggunakan Python biasa, ya, Python basic, ada juga kita bisa menggunakan aplikasi IDE-nya seperti Anaconda, Spider, dan Jupyter. Nah, itu masing-masing berbeda penggunaannya. Pak Agus. Ini Ya. ada pertanyaan juga dari anak-anak kita mahasiswa. Kenapa sih nama dalam nama programming, ya, pada era-era saat ini itu apa ya, lebih kepada agak-agak
lebih ekstrim katanya untuk penamaan coding penamaan tools program itu, misalkan seperti ini Anaconda gitu kan, Spider, Jupiter. Alasannya dari developmentnya seperti apa tuh Bagus? Ya Pak, mungkin setiap sebetulnya itu sama seperti pengkodingan ini ya, sebuah project gabungan ya sebetulnya. Contoh kayak Anaconda ini kan tidak hanya diisi dengan Python saja isinya di dalam Anaconda, tetapi ada juga dia berisikan tentang aplikasi ya, berisikan aplikasi Spider dan Jupiter. Nah, coba contoh saya perlihatkan ya sebuah aplikasi Anaconda. Ya, bisa di-share aja Bagus. Ya, saya share. Tunggu sebentar. Masih loading. Nah, masih loading ya, sampai menunggu loading. Jadi di dalam Anaconda itu ada juga pemrograman bahasa R, Pak. Oh ya, R. Ya. Tidak hanya Python. Ya, di situ ada juga pemrograman bahasa R. Kemudian pemrograman aplikasi Orange juga ada di dalam situ. Dia sebagai rumah sebetulnya ya, rumah untuk data scientist, tools untuk data scientist ya sebagai wadah. Jadi istilahnya satu bundel itu kalau misalkan kita mau jadi data scientist sudah cukup di Anaconda aja. Mungkin seperti itu ya Bagus. Ya. Ya. Cukup satu tools saja mewakili semua. Oke, mantap sekali berarti Anaconda ini ya. Oke. Nah, cuman tinggal ya Bagus nanti penggunaannya. Bagus, ya. Mungkin di kesempatan yang selanjutnya, di sesi selanjutnya kita akan mengenalkan tools Anaconda ini ya. Ya, bisa Pak. Oke, untuk pertemuan ini saya akhiri dulu, sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih atas sharing ilmunya Pak Gus. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.